bertemu lagi dengan saya, Misusi dari Creative Talk SMP Daniel Kreatif Semarang. Di edisi yang ke-13 ini, kami memiliki tamu yang sangat istimewa. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk setiap subscribe, like, dan views yang sudah Creative People lakukan untuk Creative Talk. Dan terima kasih untuk kesetiaannya sampai di edisi yang ke-13 ini terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk setiap masukan, untuk setiap saran, sehingga kami boleh mengembangkan Creative Talk ini menjadi lebih baik lagi dan jadi berkat untuk setiap Creative People. Dan saat ini, seperti saya janjikan tadi, ada tamu istimewa bersama-sama dengan kami di Creative Talk edisi yang ke-13 ini. Kita akan sambut bersama-sama. Siapa dia? Beliau adalah Dr. Neni. Mari kita sambut bersama-sama. Ya, selamat datang Dr. Neni di acara Creative Talk. Kami menyambut dengan sukacita. Terima kasih atas waktu yang disediakan buat kami. Selamat siang, terima kasih atas undangannya Ibu Susi. Sama-sama dokter. Iya, dokter ini adalah Dokter Neni. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dan mungkin lebih lebih afdol lagi apabila dokter sendiri yang memperkenalkan diri ya, Creative People. Mari dok silakan memperkenalkan diri, bisa menyapa kepada Creative People yang menyaksikan Creative Talk pada saat ini. Selamat siang, selamat berjumpa para creative people semua yang ada di sana. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. B. Neni Mulyanti. Saya seorang internis atau spesialis penyakit dalam. Saya bekerja sebagai staf penyakit dalam di Rumah Sakit Plogorejo Semarang. Namun saat ini saya sedang pendidikan untuk meneruskan konsultan dan S3 saya di bidang geriatri. Geriatri merupakan bagian dari ilmu penyakit dalam yang lebih mengkhususkan untuk pelayanan bagi lansia. Mungkin itu Ibu Susi. Ya, baik dokter, terima kasih. Dan perlu diketahui, dokter Neni ini adalah istri dari dokter Pujo yang pernah kita wawancari juga di Creative Talk mengenai COVID-19 saat itu. Dan saat ini pun juga dokter Neni akan berbincang lebih lagi masih berhubungan dengan COVID-19, yaitu yang saat ini sedang tren, yaitu mengenai suntikan COVID-19 ya dok ya. Karena ini banyak sekali hal-hal yang belum kami ketahui secara kami sebagai orang awam mengenai suntikan ini. Apa ini suntikan COVID-19? Mengapa harus kami disuntik? Prosesnya seperti apa? Ini kami kurang sekali mendapatkan info dokter dan kami berharap melalui pembicaraan ini kita paling tidak mendapatkan pencerahan mengenai suntikan COVID-19 ini dokter. Dan untuk awal sebenarnya kita ingin mendapatkan pengertian mengenai apa itu suntikan COVID-19, dokter. Mengenai suntikan COVID-19 yang dimaksud mungkin di sini dalam arti vaksinasi untuk Betul, betul, betul. kan antibodi untuk melawan infeksi COVID-19. Jadi vaksinasi kami sebutkan vaksinasi SARS-CoV-2 ya, karena kita ambil dari nama atau jenis virus tersebut. Jadi vaksinasi SARS-CoV-2 yang dimaksud di sini adalah suatu proses di mana kita memasukkan zat atau kita antigen itu bisa berupa virus atau bakteri atau toksoid yang dilemahkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh, di mana tujuannya adalah memicu atau merangsang sistem pertahanan tubuh yang alami terhadap antigen tersebut. Namun antigen yang dimasukkan ini adalah virus yang sudah dilemahkan, jadi tidak berbahaya. Mungkin itu. Oh, baik dokter. Jadi itu tadi pengertian mengenai suntikan SARS-CoV-19 ya dok? Ya, SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ya, jadi itu adalah ya tuh SARS-CoV-2 itu adalah nama vaksin, nama suntikan yang diberikan kepada kita semua untuk mencegah penularan COVID-19 ke masing-masing diri kita.
Baik dokter, lalu sebenarnya siapa saja dok yang perlu diberikan vaksin dokter atau disuntik vaksin ini? Idealnya pemberian vaksin itu semestinya diberikan kepada semua kalangan ya, dari usia bayi, usia muda, dewasa, sampai ke usia lanjut. Namun untuk vaksinasi SARS-CoV-2 ini, karena masih baru dan masih banyak penelitian, tentunya pemberian vaksinasi tersebut diutamakan di kelompok yang mungkin imunitas bawaannya itu masih cukup baik, sehingga diharapkan tidak muncul efek samping yang besar, karena ini merupakan barang baru yang mana penelitiannya itu skupnya masih kecil. Namun dengan keadaan memang saat ini pandemi ya, jadi tentunya ada skala-skala prioritas dalam pemberian vaksin tersebut. Jadi seperti kita ketahui yang pertama kali dahulu juga sudah dijalankan di Indonesia, pertama kali diberikan kepada eh, golongan usia dewasa muda ya, antara 18 sampai 59 tahun. Namun prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun ahli farmasi, fisioterapis dan sebagainya. Kemudian prioritas yang kedua adalah lansia. Kenapa lansia? Karena kita ketahui lansia tersebut itu secara fisiologis itu daya tahannya itu sudah turun. Jadi sangat rentan mudah tertular penyakit COVID-19 ini. Seumpama tertular pun, lansia itu pasti akan mengalami gejala yang lebih berat, sehingga angka kematiannya tinggi. Oleh karena itu, prioritas yang kedua itu memang diutamakan untuk lansia setelah nakes. Nah, tentunya setelah itu prioritas-prioritas yang lain. Jadi, terutama untuk orang-orang yang memang harus bertemu dengan orang banyak atau melakukan pelayanan publik, termasuk guru ya, kemudian juga pemuka agama di gereja, pelayan-pelayan gereja, kemudian juga staf di BUMN atau pemerintahan yang memang harus bertemu dengan eh, banyak orang. Nah, diharapkan setelah ini tentunya juga masyarakat yang lain ya di luar kelompok yang tadi sudah saya sebutkan. Sedangkan untuk anak muda di bawah 18 tahun dan anak kecil memang saat ini belum dimasukkan skala prioritas dalam arti kita masih menunggu penelitian-penelitian selanjutnya keamanan pemberian eh, vaksinasi SARS-CoV-2 ini dan kemungkinan efek samping yang terjadi. Jadi untuk sementara memang untuk anak kecil, dewasa muda di bawah 18 tahun memang belum diberikan. Baik dokter, baik baik. Jadi sebenarnya jelas tujuannya mengapa memang tidak semua usia ya dok, karena memang ini perlu penelitian lebih lanjut dan memang diprioritaskan untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Dan puji Tuhan, kami semua yang di SMP dan Kreatif Semarang ini sudah mendapatkan suntikan dokter, puji Tuhan. Jadi 45% kami sudah 2 kali suntikan, lalu sisanya sudah 1 kali suntikan dan semoga nanti di tahun ajaran depan ini kami sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka bersama siswa-siswi kami. Karena kami sangat kangen sekali dengan siswa-siswi kami, Dok. Ya, uh, dan ini kami mengalami suntikan 2 kali ya, Dok ya. Jadi disampaikan bahwa suntikan SARS-CoV-2 ini diberikan 2 kali. Itu alasannya apa ya, Dok ya? Ya, jadi begini, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa vaksinasi ini adalah memasukkan antigen. Dalam hal ini adalah virus ya, COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Jadi kita memasukkan virus yang sudah dilembahkan. Nah, dengan proses tersebut, maka kan akan timbul imunitas, antibodi dari tubuh. Ya, eh, kenapa kita harus berikan 2 kali? Karena memang pada saat penyuntikan yang pertama, kadar antibodi yang terbentuk itu belum optimal, belum mencukupi yang diharapkan.
Sehingga dari penelitian yang sudah dikerjakan memang harus dilakukan yang kedua. Sehingga setelah itu akan timbul antibodi yang lebih tinggi lagi. Nah, kenapa kok harus diberikan 2 kali? Logikanya mungkin cukup hanya sekali. Namun kembali lagi karena ini adalah hal yang baru. Jadi mestinya para peneliti itu juga tidak berani langsung memberikan dosis tinggi karena masih harus melihat efek samping yang timbul. Jadi untuk keamanannya memang dosisnya terbagi diberikan 2 kali seperti itu. Baik Dok, baik Dok. Memang harus 2 kali ya Dok, itu yang disarankan dan kita pun juga harus mentaati itu semua. Dan, sebenarnya begini Dok, ini juga kami sangat awam, kami tidak mendapatkan info yang sangat jelas, apa-apa yang kami lakukan sebelum mendapatkan suntikan ini, lalu setelah suntikan yang pertama, dan juga setelah suntikan yang kedua. Itu apa saja yang harus kami semua persiapkan dan kami lakukan, baik sebelum maupun sesudahnya, Dok. Ya, jadi prinsipnya pada saat persiapan sebelum mendapatkan vaksin tentunya badan kita harus sehat ya. Semaksimal mungkin kita tidak ada keluhan atau tidak sedang terinfeksi seumpama flu, diare atau penyakit-penyakit yang lain. Di mana pada saat kita sedang sakit tentunya imun kita kan sedang menurun ya atau kita pakai untuk mempertahankan melawan penyakit tersebut. Sedangkan dengan diberikannya vaksin, ada antigen yang masuk, tentu juga akan eh, merangsang imunitas. Nah, oleh karena itu lebih baik memang pada saat diberikan vaksin betul-betul sehat. Jadi sistem imun kita sedang dalam keadaan yang normal. Begitu, Bu. Kalau persyaratan yang lain tidak ada yang khusus. Yang penting pokoknya kita sedang sehat aja. Oh, baik, baik. Jadi yang utama harus sehat, begitu ya, Dok ya. Saya sendiri mengalami dan juga beberapa teman dokter dan juga saya dengar begitu setelah disuntik itu sukanya pengen makan terus, Dok, lapar dan juga mengantuk. Apakah itu memang karena kita sengaja pengen makan, pengen tidur, atau karena memang proses bekerjanya vaksin seperti itu ya, Dok ya? Ya, eh, banyak saya dengar juga efek samping seperti itu, Bu Susi. Namun menurut saya itu masih merupakan efek samping yang ringan ya. Jadi efek samping pemberian eh, vaksinasi atau imunisasi secara umum memang seperti itu. Justru yang kita takutkan kalau ada efek samping demam, begitu. Namun kalau hanya mengantuk, kemudian lapar, jadi pengen makan itu masih bisa ditolerir. Toh itu pun hanya 1 hari. Kalau lebih dari 2 hari, 3 hari masih pengen makan terus itu bukan efek samping diskusi. Itu efek keinginan diri sendiri ya, Dok ya? Dengan mengatasnamakan efek Covid, efek suntikan. Ya, dokter. Jadi memang efeknya hanya berlaku sekitar 1-2 hari saja, begitu ya, dok ya. Dan begini, dokter. Lalu mengenai cara kerja vaksin, itu berarti kan tadi melemahkan vaksin yang dilemahkan, begitu ya, dok ya? Proses di dalam tubuh kita, dokter. Iya, jadi vaksin tersebut yang kita sebut antigen ya, virus yang dilemahkan itu dimasukkan ke tubuh, di mana tubuh kita itu memang punya sistem pertahanan imunitas. Ada sistem pertahanan yang bawaan, ada sistem pertahanan yang didapat. Dengan adanya antigen yang masuk, maka tubuh akan terangsang itu sistem pertahanan bawaannya maupun sistem pertahanan yang didapat, yaitu limfosit T dan limfosit B. Itu merupakan bagian dari sel darah putih ya. Jadi mungkin Bu Susi pernah dengar bahwa sel darah putih ini adalah sistem pertahanan tubuh. Nah, dengan adanya antigen yang dilemahkan yang sudah dimasukkan, maka bagian dari limfosit ini akan terpicu. Kemudian dia akan mempunyai sel memori, mengingat-ingat virus apa ini yang masuk begitu. Sehingga selain timbul pertahanan tubuh atau antibodi, diharapkan selanjutnya jika ada virus yang masuk lagi, sel limfosit ini sudah tidak kaget karena dia sudah kenal dengan virus ini begitu. Nah, itulah cara kerja vaksin sehingga selain sistem imun kita itu kuat,
tubuh kita juga sudah tidak kaget lagi jika ada virus yang berikutnya itu masuk ke tubuh kita. Baik, Mungkin baik itu dokter. penjelasannya, Bu. Begitu. Jadi karena di dalam tubuh kita sudah ada, jadi tetap dilawan ya dok ya. Baik dokter, lalu begini dok, ada beberapa saya baca dan juga ada beberapa teman setelah mendapatkan suntikan pertama ini malah terpapar dok. Bahkan ada juga yang setelah mendapatkan suntikan kedua juga terpapar. Penjelasannya seperti apa ya dok ya? Baik, jadi vaksinasi itu tidak bisa dikatakan 100% itu melindungi tubuh kita. Memang karena masih dalam tahap penelitian, ada beberapa jenis vaksin yang masing-masing itu mengklaim efektivitas itu sekian persen, sekian persen. Namun seperti yang kita ketahui bahwa vaksinasi yang kita dapatkan itu sudah dipilihkan yang paling aman dengan side effect yang paling minimal. Nah, kembali lagi, kenapa kok bisa terpapar lagi? Karena pada saat disuntik yang pertama akan timbul antibodi, namun mungkin belum optimal. Sehingga mungkin disitulah titik atau fase ada virus COVID yang masuk. Jadi tubuh kita belum siap, antibodi yang terbentuk itu belum cukup untuk melawan virus COVID-19. Nah, demikian juga setelah suntikan yang kedua, Ibu. Jadi bisa saja setelah suntikan itu eh, titer antibodi kita belum tercapai maksimal. Jadi kembali lagi keberhasilan vaksinasi itu tidak hanya dari si vaksin itu sendiri, tapi individunya. Jadi apakah dia memang mempunyai bawaan gangguan sistem imunnya, atau mungkin pada saat setelah proses vaksin ya dia tidak melakukan protokol kesehatan sehingga fase di mana perlunya waktu antibodi terbentuk perlahan-lahan sudah terpapar. Maka dari itu, meskipun kita sudah divaksin, kita tetap tidak boleh lalai, tetap melakukan protokol kesehatan. Sekalipun sudah vaksin yang kedua. Ya, baik dok. Berarti disuntik vaksin bukan berarti kita lalu terus merasa aman dan kuat bebas dari COVID-19 ya dok ya. Berarti kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, lalu makan makanan bergizi dan juga minum vitamin begitu ya dok ya, serta istirahat yang cukup. Nah dok, begini, ini kan nanti menjelang pembelajaran tatap muka ya dok, ini juga ada beberapa orang tua yang bertanya, apakah perlu anak saya mendapatkan, suntikan SARS-CoV-2 ini? Karena nanti akan bersekolah, lalu bertemu dengan teman-teman, begitu, Dok. Ya, sebaiknya memang yang divaksin itu sudah semua, Bu Susi. Menurut pendapat pribadi saya ya, dan beberapa dari diskusi para tenaga medis atau staf senior kami, bahwa bagaimanapun juga yang namanya herd immunity atau imunitas kekebalan bersama itu akan tercapai bila yang divaksin itu sudah 70 sampai 80% dari total penduduk. Begitu. Nah, kembali lagi bahwa sebetulnya yang perlu divaksin itu semua kalangan, bahwa bahkan di bawah 18 tahun anak kecil pun harusnya diberikan vaksin juga. Namun penelitiannya itu kan belum ada yang dipublish ya. Keamanannya mungkin pastinya juga ada penyesuaian dosis berdasarkan umur dan berat badan seperti itu. Iya, Bu Susi. Jadi itu memang masih menjadi persoalan ya anak masuk sekolah itu. Karena yang divaksin kan baru gurunya, Betul. muridnya belum. Iya. Dan mungkin itu menunggu waktu juga ya, Dok, ya? Menunggu waktu di mana nanti pemerintah sudah siap semua, lalu juga vaksin juga sudah siap, lalu pasti one day pasti untuk usia 18 tahun ke bawah pasti juga akan mendapatkan suntikan begitu ya, Dokter ya? Kita harapkan seperti itu, segera ada rekomendasi dari Kemenkes maupun WHO terutama ya, jadi pemberian untuk yang di bawah 18 tahun. Kita tunggu-tunggu itu semua. Ya, ya, baik. Pasti sudah ada pihak-pihak yang memikirkan mengenai hal ini dan kita pasti akan mentaatinya ya, Dok ya. Dan ini Dok, mungkin eh, bisa diberikan kepada kami semua tips untuk kita tetap sehat, tetap terhindar dari
paparan COVID-19 setelah mendapatkan suntikan pertama dan kedua, dokter? Baik, yang pertama yang selalu saya ingatkan adalah bahwa setelah mendapatkan vaksinasi bukan berarti aman, sehingga kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan 3M itu ya. Kemudian sebisa mungkin kita tetap beraktivitas, olahraga untuk meningkatkan sistem imun kita. Jangan lupa berjemur, mendapatkan paparan sinar matahari sekitar 15 sampai 30 menit di rentang waktu jam 8 sampai jam 9 itu juga akan meningkatkan sistem imun. Dan jangan lupa makan makanan bergizi, banyak sayur dan buah-buahan dan menghindari hal-hal yang menurunkan imunitas seperti merokok dan sebagainya. Itu Bu Susi. Baik dokter, terima kasih sekali penjelasan yang sangat jelas untuk kami semua sehingga kami tahu hal-hal apa yang kami lakukan sebelum mendapatkan suntikan vaksin ini, lalu setelah vaksin yang pertama, lalu setelah vaksin yang kedua dan juga tips-tipsnya. Dan ini dokter, ada siswa-siswi yang mungkin pengen menjadi dokter seperti dokter Neni ini. Kira-kira hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang, Dok, untuk menjadi seorang dokter yang bisa memberkati orang-orang di sekitarnya, dokter? Ya, baik Bu. Untuk anak-anakku, siswa Daniel Creative School, mungkin saya menyampaikan sedikit ya tips atau apa istilahnya untuk misalnya ingin menjadi dokter. Yang pertama kita harus tahu bahwa menjadi dokter itu bukan hanya pekerjaan ya, namun profesi yang mana itu adalah pelayanan. Jadi dasar hati kita untuk ingin menjadi dokter itu harus ditanamkan dari awal bahwa harus mempunyai jiwa melayani. Yang kedua, tentunya menjadi dokter itu harus tidak bosan untuk terus belajar, karena ilmu yang kita pelajari itu selalu berkembang dan tidak pernah berhenti, karena kita itu berhubungan dengan pelayanan terhadap sesama manusia. Kemudian tentunya kalau diaplikasikan dalam kehidupan sebagai siswa, dari sekarang berusahalah untuk selalu menyenangi pelajaran biologi dan tidak ketinggalan kimia dan fisika itu masih mendukung juga untuk belajar di kedokteran. Meskipun dengan porsi yang berbeda ya, tetapi itu semua tetap dipakai. Ya, baik dokter, terima kasih. Dan mungkin saya meminta untuk closing statement dari dokter Neni untuk kita semua. Baik, sebagai closing statement, saya mengajak para siswa SMP Daniel Creative School maupun kepada permisah sekalian untuk tetap semangat menghadapi pandemi COVID-19 ini, jangan bosan dan tidak boleh kendor semangatnya, tetap lakukan protokol kesehatan dan tentunya dengan kerjasama masyarakat semua program vaksinasi dari pemerintah diharapkan akan berjalan dengan lancar dan diharapkan ke depan pandemi COVID ini akan mereda dan hanya menjadi epidemi. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya sekali sampai seperti sekarang. Baik, terima kasih dokter untuk waktu yang diberikan dan juga pencerahan kepada kami semua. Dan biarlah pembicaraan hari ini bisa menjadi berkat buat seluruh kreatif people yang menyaksikannya. Terima kasih dokter untuk waktunya. Creative People, demikian tadi perbincangan kita dengan Dokter Neni mengenai vaksinasi SARS-CoV-2. Dan biarlah pembicaraan ini boleh membukakan wawasan kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai vaksinasi ini. Dan biarlah ini menjadi dorongan buat kita untuk tetap terus menjaga kesehatan. Stay healthy, stay happy. God bless you.